Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jufri, STMKOM, dosen Akademi Ilmu Komputer Ternate, program studi Teknik Komputer. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dengan mata kuliah dasar sistem cerdas. Sebelum saya menjelaskan secara detail mata kuliah dasar sistem cerdas, ada beberapa hal yang terkandung dalam mata kuliah tersebut. Di antaranya adalah bagian pertama tentang pendahuluan, berisi tentang deskripsi mata kuliah dan kompetensi kuliah terhadap lulusan. Yang kedua adalah perencanaan pembelajaran yang terdiri dari mata kuliah itu sendiri, outcome pembelajaran, jumlah pertemuan dan pembagian waktu. Yang keempat adalah rencana kegiatan pembelajaran mingguan dan materi pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran. Pada perkuliahan ini saya menggunakan metode delivery, interaction, and assessment yang disampaikan secara luring. Yang keenam, media pembelajaran. Yang ketujuh, penilaian, dan yang kedelapan, sumber informasi atau referensi. Dasar sistem cerdas merupakan satu mata kuliah wajib pada program studi teknik komputer yang diberikan bagi mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini akan berlanjut pada semester 5 dengan judul sistem cerdas lanjutan. Tujuan mata kuliah ini agar mahasiswa mampu dan terampil mengembangkan konsep dasar sistem cerdas untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal. Pada setiap proses pembelajaran memerlukan perencanaan, persiapan, dan pengendalian yang baik. Sehubungan dengan hal itu diperlukan pengembangan kegiatan yang disebut dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Implementasi kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif sehingga muncul semangat dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini diharapkan juga dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan, dan keteraturan dalam proses pembelajaran, serta meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, terkait dengan deskripsi mata kuliah. Pada deskripsi mata kuliah ini adalah saya memberikan gambaran umum tentang materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah dasar sistem cerdas. Di antaranya adalah terkait dengan definisi dan sejarah sistem cerdas, pengantar sistem cerdas, intelligence agent, pemecahan masalah dengan metode pencarian atau searching, masalah, ruang, keadaan, representasi, pengetahuan, ketidakpastian, sistem fakar, fuzzy logic atau logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan algoritma genetika. Yang ketiga, terkait dengan kompetensi kuliah terhadap lulusan. Setelah menyelesaikan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi dalam memahami dasar sistem cerdas dan mampu mengembangkan sistem cerdas untuk mempersiapkan diri mengikuti kuliah di semester 5 serta mampu mengimplementasikan pada bidang teknik komputer. Yang keempat adalah perencanaan pembelajaran. Mata kuliah ini diberi nama dasar sistem cerdas yang terdiri dari 2 SKS, disampaikan pada semester 4. Status mata kuliah ini adalah wajib. Persyaratan mahasiswa untuk mengikuti atau prasyarat mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa yang telah lulus pada mata kuliah matematika, metode numerik, statistik dan probabilitas, algoritma, dan pemrograman. Yang kelima adalah tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran pada mata kuliah dasar sistem cerdas berfokus memberikan kompetensi-kompetensi khusus pada mahasiswa setelah mengikuti kuliah dasar sistem cerdas. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori-teori dasar sistem cerdas
yang terkait dengan keilmuan dunia teknologi komputer, serta secara terampil mengembangkan memahami dasar sistem cerdas dengan algoritma, sekaligus mengimplementasikan dalam bidang teknik komputer. Manfaat model pembelajaran ini adalah mahasiswa tidak hanya sekedar menguasai teori-teori algoritma dasar sistem cerdas, tetapi mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan algoritma sistem cerdas ke dalam menyelesaikan ruang pada bidang komputer. Wawasan yang luas, memanfaatkan teknologi komputer, beraktivitas, berinovasi, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Selain itu, mahasiswa mendapat kesempatan untuk lebih mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bantu mengemukakan pendapat sehingga timbullah kepercayaan diri dan terdorong melakukan entrepreneurship di bidang keahlian berbasis teknologi komputer. Mahasiswa diharapkan mampu mensinergikan bidang sistem cerdas dengan bidang-bidang lainnya, misalnya teknik, bidang bisnis, bidang psikologi, bahasa, komunikasi, ekonomi, matematika, serta isu-isu aktual, sehingga dasar sistem cerdas dapat membantu dalam tugas transformasi informasi dan berdaya guna bagi masyarakat. Outcome pembelajaran: untuk mencapai tujuan mata kuliah dasar sistem cerdas, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman atau knowledge yang terdiri dari memahami konsep dasar sistem cerdas, yang kedua memahami masalah, memahami ruang, keadaan, dan pencarian atau searching. Yang ketiga, memahami representasi pengetahuan. Yang keempat, memahami ketidakpastian. Yang kelima, memahami sistem pakar. Yang keenam, memahami logika fuzzi atau fuzzy logic. Yang ketujuh, memahami jaringan saraf tiruan. Yang kedelapan, memahami algoritma genetik. Bagian kedua tentang kemampuan atau keterampilan atau skill yang dimiliki oleh mahasiswa, diharapkan memiliki skill pengembangan algoritma cerdas dan skill penggunaan model algoritma. Bagian ketiga tentang sikap, mahasiswa diharapkan memiliki sikap yang kritis atau kreativitas, yang ulet, yang teliti. Selanjutnya adalah jumlah pertemuan dan pembagiannya. Perkuliahan dasar sistem cerdas dalam satu semester direncanakan sebanyak 16 kali, 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Setiap program tatap muka terdiri dari 120 menit perkuliahan. Pembagian waktu akan saya jelaskan secara detail pada perkuliahan nantinya. Yang kedelapan, rencana kegiatan dan pembelajaran mingguan dan materi pembelajaran. Saya memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan pembelajaran mingguan dan materi pembelajaran, seperti kompetensi yang akan dicapai, pokok bahasan, waktu, metode evaluasi indikator, dan sumber pustaka. Metode pengembangan proses pembelajaran kuliah dasar sistem cerdas tidak hanya sekedar kuliah dan tugas mandiri, tetapi pengembangan berupa diskusi, presentasi mahasiswa, tanya jawab, browsing artikel di internet, dan pemilihan teks aktual terkait dengan masalah nyata. Pelaksanaan pembelajarannya sebagai berikut. Dosen menyiapkan bahan kuliah dasar sistem cerdas yang sesuai dengan dan dapat diimplementasikan pada bidang yang aktual. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar sistem cerdas sebagai sains terhadap beberapa jenis kegiatan yang terkait dengan informasi transformasi. Yang kedua, mampu menganalisa dan membuat ide serta gagasan ke dalam bahasa, tulisan, dan
mampu melakukan presentasi. Yang ketiga, mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai media transformasi informasi kepada masyarakat. Yang keempat, mampu beraktivitas. Yang kelima, mampu berinovasi. Yang selanjutnya, mampu bekerja sama dalam kelompok dan mampu memimpin kelompok. Yang selanjutnya, memberikan pendapat, saling memberikan masukan secara aktif sesuai dengan pembahasan sehingga diskusi terjadi secara lancar. Mempunyai kepercayaan diri dan berpresentasi. Yang selanjutnya, mampu menciptakan ide pada kuliah dasar sistem cerdas dapat digunakan sebagai sains untuk mengembangkan gagasan baru sehingga tumbuh jiwa profesionalisme dalam dunia pembelajaran atau dunia teknologi informasi. Yang kesembilan adalah media pembelajaran. Pada mata kuliah dasar sistem cerdas, media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran ini berupa komputer, handphone, papan tulis atau whiteboard, dan LCD proyektor, referensi online, manual books, browsing internet, tugas kelompok yang mandiri bersifat wajib sesuai dengan topik bahasan. Studi literatur melalui browsing di dunia maya yang terkait dengan sistem cerdas baik berkelompok ataupun mandiri. Setelah studi searching kasus, mahasiswa diharapkan mampu berinovasi dan bermotivasi akan pentingnya dasar sistem cerdas sebagai hidden science pada dunia kerja dan atau informasi transformasi di masyarakat. Aspek penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah terdiri dari yang pertama, pemahaman dan keterampilan. Unsur penilaian yang digunakan adalah tugas teori, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Skor penilaiannya adalah 50%. Aspek yang kedua adalah activity. Yang menjadi unsur penilaian adalah aktivitas dalam kelas termasuk diskusi dengan skor penilaian 20%. Yang ketiga, leadership dengan unsur penilaian kedisiplinan atau kehadiran, kemampuan mengemukakan pendapat, partisipasi dalam kelas dengan prestasi penilaian 15%. Dan yang keempat adalah attitude yang menjadi unsur penilaian adalah sikap sopan santun dengan bobot penilaian 15%. Toleransi waktu untuk terlambat, mengikuti perkuliahan hanya selama 10 menit. Evaluasi dilakukan pada hasil pengumpulan poin oleh masing-masing mahasiswa dan hasil akhir ditentukan sebagai berikut. Nilai A untuk mahasiswa yang mencapai jumlah atau mencapai grade 80 sampai 100. Nilai B untuk mahasiswa yang mencapai grade 60 sampai 80. Nilai C untuk mahasiswa yang mencapai grade 41 sampai 60. Nilai D untuk mahasiswa yang mencapai grade 20 sampai 40. Nilai E untuk kurang dari 20 dan dianggap tidak lulus atau tidak lengkap. Apabila minimal 70% mahasiswa memperoleh nilai A dan B pada semua komponen evaluasi, maka dapat dikatakan proses pembelajaran dinyatakan berhasil. Yang terakhir adalah bahan atau sumber referensi yang digunakan dalam proses perkuliahan. Yang pertama, buku karangan Leni W. Panjaitan terbit pada tahun 2007 dengan judul Dasar-Dasar Komputasi Cerdas, diterbitkan oleh penerbit Andi Yogyakarta. Yang kedua adalah Suparman Marlan, terbit pada tahun 2007 dengan judul Komputer Masa Depan, Pengenalan Artificial Intelligence, terbitan Andi Yogyakarta. Yang ketiga, Ilham Jufri dan kawan-kawan,
tahun 2022 dengan judul Manajemen Sains yang diterbitkan oleh Yayasan Kita Menulis. Pada referensi yang ketiga adalah buku yang disusun oleh saya sendiri dan kawan-kawan dosen teknik komputer yang tergabung dalam grup Kita Menulis. Di dalam buku itu saya menulis tentang perkembangan komputer yang pada substansinya menjelaskan tentang komputer masa depan dan komputer cerdas. Yang keempat adalah buku yang diterbitkan atau disusun oleh Diah Puspitaningrum pada tahun 2006 dengan judul Jaringan Saraf Tiruan, terbitan Andi Yogyakarta. Yang kelima, jurnal-jurnal yang terkait dengan artificial intelligence ataukah sistem cerdas yang 5 tahun terakhir. Demikianlah proses penyampaian deskripsi mata kuliah pada mata kuliah sistem cerdas pada hari ini, dan selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ilham Jufri. Saya dosen Akademi Ilmu Komputer IKOM Alternatif Program Studi Teknik Komputer. Saya diberikan kepercayaan oleh Program Studi Teknik Komputer mengasuh beberapa mata kuliah. Salah satu di antaranya adalah mata kuliah dasar sistem cerdas. Pada mata kuliah dasar sistem cerdas, saya bagi dalam beberapa tahap penyampaian materi nantinya. Tapi sebelum kita masuk pada substansi materi yang akan saya sampaikan terkait dengan materi kuliah, saya berikan penjelasan terkait dengan proses perkuliahan kita selama 1 semester. Yang pertama, kalau kita belajar tentang apapun ilmu pengetahuan, maka minimal kita harus punya kerangka terhadap materi yang akan kita sampaikan, apalagi terkait dengan mata kuliah. Nah, untuk itu pada bagian pertama tentang pendahuluan itu berisi tentang beberapa poin. Di antaranya adalah yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah dasar sistem cerdas itu diajarkan pada mahasiswa teknik komputer semester 4, dan mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah dasar yang akan berlanjut di semester 5 dengan judul sistem cerdas lanjutan. Proses pembelajaran yang kita lakukan, minimal kita harus punya perencanaan, kita punya rencana belajar semester, sehingga proses perkuliahan kita secara sistematik sesuai dengan ketentuan atau RPS yang diberikan oleh Program Studi Teknik Komputer terhadap saya sebagai dosen pengasuh mata kuliah. Yang kedua, itu terkait dengan deskripsi mata kuliah. Yang dimaksud dengan deskripsi mata kuliah itu adalah materi-materi atau sub pokok bahasan yang akan disampaikan pada perkuliahan kita selama 1 semester. Di antaranya adalah kita akan belajar tentang definisi tentang artificial intelligence, sejarah perkembangan artificial intelligence atau sistem cerdas. Kita belajar tentang pengantar sistem cerdas, kita belajar tentang intelligence agent, kita belajar tentang pemecahan masalah dengan metode pencarian atau resersi. Kita belajar tentang problem solving,
belajar tentang ruang, belajar tentang keadaan, belajar tentang representasi pengetahuan, ketidakpastian, sistem takar, fuzzy logic atau logika fuzzy, jaringan saraf ruang, belajar tentang algoritma genetika. Yang selanjutnya adalah kompetensi terhadap lulusan yang diharapkan ketika materi ini disampaikan. Setelah menyelesaikan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi dalam memahami sistem cerdas yang mampu mengembangkan sistem cerdas untuk mempersiapkan diri mengikuti kuliah semester lanjut atau semester 5 nantinya, serta mampu mengimplementasikan pada bidang teknik komputer. Mata kuliah ini seperti saya sampaikan sebelumnya dengan judul dasar sistem cerdas, terdiri dari 2 SKS yang diajarkan pada semester 4. Status mata kuliah adalah wajib. Kalian mengikuti mata kuliah ini minimal telah lulus mata kuliah matematika, metode numerik, statistik dan kuantitas, algoritma dan pemrograman. Tujuan pembelajaran adalah proses pembelajaran pada mata kuliah dasar sistem cerdas berfokus memberikan kompetensi-kompetensi khusus pada mahasiswa, sehingga diharapkan setelah mengikuti mata kuliah dasar sistem cerdas, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori-teori dasar tentang sistem cerdas yang terkait dengan keilmuan dunia teknologi komputer, serta mampu secara terampil mengembangkan pemahaman dasar sistem cerdas dengan algoritma, sekaligus mengaplikasikan di bidang teknik komputer. Output yang diharapkan mahasiswa mampu dengan tujuan mata kuliah dasar sistem cerdas, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman atau knowledge seperti yang dijelaskan pada deskripsi mata kuliah sebelumnya. Bagian kedua tentang mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan skill atau keterampilan yang terdiri dari skill pengembangan algoritma cerdas, skill pengembangan algoritma atau implementasi algoritma pada bidang-bidang tertentu. Yang ketiga diharapkan memiliki attitude, yang dimaksudkan itu adalah kreativitas, ulet, rajin, teliti, dan lain sebagainya. Jumlah pertemuan dan pembagian jam perkuliahan. Perkuliahan dasar sistem cerdas akan dilaksanakan terdiri dari 16 kali, 1 kali ujian semester dan 1 kali ujian akhir semester. Pembagian waktu selengkapnya seperti yang ditampilkan pada slide. Yang pertama, jenis program yang kita gunakan adalah tatap muka, ceramah, dan tanya jawab. Jumlah programnya 16 kali, jumlah waktu 120 menit per pertemuan. Nantinya akan saya memberikan teori-teori dasar tentang sistem cerdas, memberikan pengetahuan, pembekalan kepada mahasiswa tentang teori-teori dasar sistem cerdas, dan seterusnya. Selain pertemuan tatap muka, ceramah, dan tanya jawab, pada saat proses perkuliahan berlangsung itu dilakukan presentasi, diskusi, dan tugas itu sebanyak 4 kali. Waktu yang kita butuhkan selama 50 menit. Yang selanjutnya adalah evaluasi, itu selama 4 kali berdasarkan tugas. Jika tugasnya 4 kali maka dilakukan evaluasinya 4 kali. Sehingga setelah tugas diberikan dan kita sama-sama periksa, kita diskusikan apa yang dikerjakan oleh mahasiswa terkait dengan tugas yang ada. Yang dimaksudkan dengan tugas 4 kali itu adalah tugas mandiri. Oke, selanjutnya ada browsing internet yang kalian harus selalu melakukan browsing dalam rangka untuk mereka di kantor contohnya. Kebetulan Akademi Ilmu Komputer Ternate telah melakukan MOU dengan PT Telkom. Setiap tahun kita akan lakukan kunjungan kuliah lapangan yang di bawah mungkin kita bisa lihat perkembangan teknologi telekomunikasi dan komunikasi yang ada di PT Telkom. Dan ini kunjungan ini akan dijadikan sebagai satu bahan tugas yang berupa tugas kelompok, sehingga nantinya kita bentukkan kelompok pada saat kita lakukan kunjungan di bidang-bidang tertentu sesuai dengan kelompok yang nanti diarahkan. Oke, selanjutnya rencana kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 16 kali pertemuan, sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk pertemuan minggu pertama
kompetensi yang diharapkan itu adalah mahasiswa mengetahui materi dan tata cara perkuliahan. Pokok bahasanya adalah pengantar perkuliahan dasar sistem cerdas. Subpokok bahasanya adalah perkenalan, aturan main perkuliahan, fungsi tugas dosen, mahasiswa, paham kuliah, literasi wajib, dan lain-lain. Waktunya kita butuhkan materi ada pertanyaan-pertanyaan secara spontan. Jika kalian bisa memberikan penjelasan atau jawaban dari pertanyaan, akan memiliki nilai tambah dari setiap pertanyaan yang saya berikan. Oke, yang selanjutnya ada pertemuan kedua dan ketiga. Kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa mengetahui konsep dasar sistem cerdas. Pokok bahasanya adalah konsep sistem cerdas, dan subpokok bahasanya adalah kita mulai dengan mendefinisikan sistem cerdas, macam-macam sistem cerdas, komputasi, sejarah, dasar-dasar AI. Yang karena 2 kali pertemuan, maka waktu yang dibutuhkan itu adalah 240 menit. Metode pembelajaran menerapkan tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya. Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan keempat. Mahasiswa diharapkan mampu memahami masalah luar, keadaan dan masalah luar, keadaan dan perjanjian atau kasensi. Subpokok bahasanya adalah mendefinisikan masalah, metode pencarian dan pelacakan reduksi masalah, computer vision, dan lain-lain. Pertemuan kelima ke enam adalah mahasiswa memahami kompetensi yang diharapkan itu adalah mahasiswa memahami representasi pengetahuan. Pokok bahasanya tentang representasi pengetahuan, dan subpokok bahasanya adalah kita bicara tentang logika, kita bicara tentang faktor, jaringan semantik, frame, naskah atau skrip, dan sistem produksi. Selanjutnya, pertemuan ketujuh adalah tentang memahami ketidakpastian. Pokok bahasanya adalah teori dasar atau teori Debster, Sever, dan logika kabur atau logika Fuzzy. Yang ke-8 UTS, yang ke-9 dan 10 ke-9 dan 10 kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa memahami sistem pakar. Subpokok bahasanya adalah sistem pakar, dan materinya adalah kita bicara tentang definisi sistem pakar, kelemahan dan kekurangan sistem pakar, konsep dasar, bentuk sistem pakar, struktur sistem pakar, dan lain sebagainya. Dan pastinya selama 16 kali itu hanyalah gambaran umum yang saya berikan. Nanti saya kirimkan ke grup WhatsApp kita, nanti buat grup dan saya kirimkan ke grup, sehingga kalian lihat proses pembelajaran kita selama satu semester itu apa yang kita pelajari, referensi apa yang kita gunakan, dan lain sebagainya. Oke, model pembelajaran yang dikembangkan. Model pembelajaran proses yang digunakan adalah yang saya gunakan pada perkuliahan ini adalah delivery, interaction, and assessment. Mata kuliah sistem cerdas tidak hanya sekedar kuliah dan tugas mandiri, tetapi pengembangannya berupa diskusi, presentasi mahasiswa, browsing artikel di internet, pemilihan teks-teks aktual terkait dengan masalah nyata, dan lain-lain. Dan sistem perkuliahan kita lakukan secara luring. Oke? Dan media pembelajaran yang kita gunakan seperti ini. Media pembelajarannya ada laptop, nanti ada HP, silakan kalian melakukan browsing jika saya meminta untuk melakukan browsing untuk melihat materi dan lain sebagainya. Yang 10, penilaian. Nah, ini penting, jadi tolong diperhatikan. Aspek penilaian yang digunakan pada proses pembelajaran ini adalah terdiri dari 4 aspek penilaian yang saya gunakan. Yang pertama adalah aspek pemahaman dan keterampilan yang di dalamnya atau unsur
penilaiannya adalah terkait dengan tugas berupa teori, UTS, dan UAS. Itu persentasenya 50%. Yang aspek yang kedua itu adalah aktivitas. Unsur penilaiannya adalah aktivitas dalam kelas, dalam hal ini adalah diskusi dan lain-lain. Yang ketiga, leadership, yang menjadi unsur penilaian kedisiplinan atau kehadiran, kemampuan menemukan pendapat, partisipasi di kelas. Presentasinya adalah 15%. Dan yang keempat itu adalah attitude, yang menjadi unsur penilaiannya adalah sikap sopan santun. Toleransi keterlambatan untuk masuk ke dalam kelas hanya saya berikan 10 menit. Jadi ingat, toleransi keterlambatannya itu hanya 10 menit. Untuk saya diberikan dispensasi jika pertama kali mungkin terlambat, masih diberikan kesempatan walaupun lewat 10 menit untuk bisa hadir. Tetapi untuk selanjutnya, pertemuan kedua dan selanjutnya itu tidak bisa lagi dikasih toleransi sampai lebih dari 10 menit. Evaluasi dilakukan pada hasil pengumpulan poin atau grade oleh masing-masing mahasiswa, dan hasil akhir ditentukan sebagai berikut. Untuk nilai A, mahasiswa mencapai grade 80 sampai 100, nilai B 60 sampai 80, nilai C 41 sampai 60, dan nilai D 20 sampai 40. Nilai E untuk kurang dari 20 dan dianggap tidak lengkap atau tidak lulus. Apabila minimal 70% mahasiswa memperoleh nilai A dan B pada semua komponen evaluasi, maka dapat dikatakan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran kita dinyatakan berhasil. Sumber referensi yang kita gunakan, yang pertama ada buku dengan judul dasar sistem cerdas, karangan Lady W. Panjaitan 2006. Di dalam buku ini sudah banyak materi-materi terkait dengan isi materi kita, jadi tolong dicari dan dibaca. Yang kedua adalah jaringan saraf keluar oleh dia Puspita Ningrum. Yang ketiga adalah komputer masa depan, pengenalan artificial intelligence. Yang keempat adalah manajemen sains. Buku manajemen sains ini adalah salah satu buku karangan saya dan kawan-kawan dalam grup kita menulis. Dalam buku itu saya menulis tentang perkembangan komputer, pada prinsipnya berisi tentang komputer masa depan dan komputer cerdas atau komputer pintar. Selain itu, ada referensi-referensi lain yang perlu dibaca terkait dengan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan materi perkuliahan kita. Jurnal-jurnal artificial intelligence atau dasar sistem cerdas, minimal terbitan 5 tahun terakhir. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang proses perkenalan dan persiapan pembelajaran kita selama 1 semester yang telah saya sampaikan. Oke, mata kuliah dasar sistem cerdas seperti yang telah disampaikan sebelumnya akan berlanjut di semester 5 dengan judul sistem cerdas lanjutan. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar yang akan mengantarkan kepada kalian di semester 5 nantinya, sehingga minimal kalian menguasai beberapa hal yang ada dalam materi ini. Karena di materi ini saya hanya memperkenalkan beberapa model-model sistem cerdas yang nanti diimplementasikan pada mata kuliah semester 5 nantinya. Oke, jika kita melihat judul mata kuliahnya dasar sistem cerdas, berarti ada 2 hal yang perlu kita ketahui sebelum lebih jauh kita menjelaskan materinya. Yang pertama, kita bicara tentang sistem, dan yang kedua bicara tentang kecerdasan. Itu adalah kumpulan elemen-elemen atau beberapa elemen yang
yang memiliki hubungan antara satu dan yang lain dan memiliki tujuan tertentu. Oke. Kalau cerdas, apa yang kalian ketahui tentang cerdas? Orang kan biasa bilang, dia cerdas, dia kurang cerdas, dia tidak cerdas. Berarti pengertian cerdas itu apa? Cerdas adalah apa? Siapa yang mau berikan penjelasan tentang cerdas? Ya, silakan. Cerdas itu kemampuan untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Ya, cerdas adalah kemampuan untuk mendapatkan satu pengetahuan. Yang lain? Yang lain? Ada yang bisa berikan penjelasan selain yang disampaikan oleh temanmu? Oke, kalau begitu, ya nanti saya jelaskan, baru kalian mungkin bisa punya gambaran tentang cerdas, sehingga kalian bisa tahu yang mana kecerdasan buatan, yang mana kecerdasan alami dan lain sebagainya. Dari gambar yang ditampilkan, mungkin kalian sudah punya gagasan atau ide tentang sketsa gambar ini. Dalam gagasan kalian kan kira-kira apa sih gambar ini yang dimaksudkan dengan gambar ini? Gambar ini adalah salah satu 3 gambar yang menjelaskan atau mengilustrasikan tentang sistem cerdas. Sistem cerdas yang ada pada manusia contohnya. Jadi ilustrasi gambarnya itu menjelaskan tentang sistem cerdas. Oke. Jadi orang dikatakan cerdas, orang dikatakan pintar, itu kan pasti ada juga yang dikatakan kurang pintar ataukah tidak pintar, karena ada pembandingnya. Nah, untuk itu, untuk menyatakan bahwa orang itu cerdas atau sebuah sistem itu cerdas dan lain sebagainya, pasti ada pembedanya. Kalau dia ada pembedanya, pasti ada ciri-ciri yang dimiliki oleh si A dan si B, sehingga si A dikatakan dia cerdas, si B dikatakan kurang cerdas, ataukah ada satu objek yang dibandingkan dengan objek yang lain, sehingga objek yang pertama dikatakan dia cerdas, objek yang kedua dikatakan kurang cerdas dan lain sebagainya. Pasti ada pembedanya. Nah, untuk itu ciri-ciri perilaku cerdas itu adalah yang pertama, belajar atau mengerti dari pengalaman, memecahkan yang bersifat membuat atau kontradiktif. Jadi orang cerdas atau dikatakan orang yang cerdas itu adalah selalu belajar atau mengerti tentang pengalaman, Jadi ada asalnya dari mana dan lain sebagainya, menceritakan tentang itu, latar belakang kamu contohnya dari situ, kemudian maka itulah yang dikatakan sebagai orang yang mengerti tentang pengalamannya, sehingga dia bisa merepresentasikan ketika orang bertanya tentang dirinya. Yang kedua, merespon situasi baru dengan cepat atau dia fleksibel. Jadi contohnya, kalau saya memberikan materi seperti ini, baru ada pertanyaan yang saya sampaikan secara fleksibel, ataukah dengan cara cepat dia mengacungkan tangan untuk menyatakan saya tahu menjawab, atau saya ingin menjawab dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk salah satu ciri-ciri orang cerdas. Yang ketiga, menggunakan alasan untuk memecahkan problem secara efektif. Ya, jadi kalau perkuliahan sudah berlangsung, saya sudah memberikan waktu toleransinya 10 menit. Dia datang 12 menit ataukah 15 menit. Berarti 2 atau 5 menit setelah perkuliahan berlangsung. Walaupun ketentuannya adalah toleransinya 10 menit, tapi kalau dia memberikan alasan yang rasional dan lain sebagainya, itu bisa diberikan toleransi. Kenapa harus seperti itu? Karena mungkin dia jatuh dengan motor dan lain sebagainya, itu kan alasan-alasan rasional yang perlu dipertimbangkan untuk diberikan toleransi. Jadi proses pembelajaran ini walaupun mengajak atau mengajarkan orang untuk menjadi baik
dan lain sebagainya, tapi harus ada pertimbangan kemanusiaan jika ada hal-hal seperti itu yang dialami oleh mahasiswa. Oke. Yang selanjutnya berurusan dengan situasi yang membingungkan. Maksudnya kita mampu berurusan dengan hal-hal tertentu yang membingungkan dan kita mampu memecahkan masalahnya. Nah, itulah salah satu ciri dikatakan orang pintar atau orang cerdas. Kalian diberikan tugas 1 minggu, tugas sesuai dengan mata kuliah. Kalau mata kuliahnya ada 6, berarti ada 6 tugas. Nah, bagaimana caranya? Dengan situasi itu kan dia pasti mengalami kebingungan dan lain sebagainya. Sehingga dia harus mengatur waktu bagaimana caranya mengerjakan tugas dari 6 mata kuliah diberikan ke dosen sehingga bisa selesai tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dikatakan orang cerdas. Dia mampu dengan situasi yang membingungkan, tapi dia mampu keluar dari situasi yang ada dalam memecahkan masalah yang dia alami. Yang keempat itu memahami dengan cara biasa atau rasional. Dia harus selalu berpikir rasional. Dia harus selalu berpikir rasional untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan pengetahuan untuk memanipulasi lingkungan. Jadi dengan pengetahuan yang dia miliki, bagaimana caranya dia bisa menyelesaikan tugasnya secara benar dan baik dengan 6 mata kuliah yang diberikan selama 1 minggu contohnya. Dia harus mampu memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar dalam pengertian bahwa ada temannya, ada seniornya, ada juniornya, ada dosen pengasuh mata kuliahnya, mungkin sering meminta pertimbangan dan lain sebagainya, arahan dan lain sebagainya, sehingga dia mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Yang selanjutnya adalah mengenali elemen penting pada suatu situasi. Dalam kondisi tertentu atau dalam situasi tertentu, dia mampu mengenali elemen tertentu jika dia dapat satu masalah atau problem dalam lingkungannya, gitu. Sehingga dia mampu menyelesaikan secara rasional dan lain sebagainya. Oke, dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan tadi, maka dikatakan bahwa orang cerdas itu memiliki ciri-ciri seperti itu. Nah, kalau orang tidak cerdas berarti sebaliknya ciri-cirinya. Oke. Selanjutnya kita belajar atau kita masuk pada submateri selanjutnya, itu tentang definisi AI atau Artificial Intelligence. Menurut John McCarthy 1956, Artificial Intelligence adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Oke, jadi menurut definisi yang disampaikan oleh John McCarthy, bahwa Artificial Intelligence, sistem cerdas, itu adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses berpikir manusia yang mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Jadi sistem atau objek yang dibuatkan sistem yang menyerupai perilaku manusia, itu sistem cerdas menurut dia, menurut John McCarthy. Jadi bagaimana caranya sistem itu didesain sebagaimana rupa sehingga dia itu menyerupai manusia, menyerupai cara berpikirnya, aktivitasnya. Itu bagaimana caranya sistem atau objek itu didesain sehingga dia itu sama atau mirip dengan manusia. Cerdas berarti memiliki pengetahuan ditambah pengalaman, penalaran atau keputusan yang diambil tindakan dengan moral yang baik. Jadi selain sistem itu cerdas karena didesain dengan menggunakan algoritma tertentu, maka cerdas itu berarti memiliki pengetahuan tambahan, pengalaman, penalaran, membuat keputusan dengan mengambil tindakan yang memiliki moral yang baik. Jadi selain dia cerdas, harus memiliki moral yang baik. Bagaimana caranya dikatakan orang cerdas itu adalah tidak hanya cerdas akalnya, tetapi moralnya juga baik, karakternya juga baik, dan lain sebagainya. Sistem itu dikatakan dia cerdas, itu bertindak seperti manusia. Hal ini dikatakan oleh Turing dengan teori Turing test.
pada tahun 1960 mengusulkan untuk mengganti pertanyaan seperti ini. Ada pertanyaan yang terjadi dalam dunia artificial intelligence atau sistem cerdas yang selalu muncul dalam setiap desain sistem. Itu ada yang bertanya tentang dapatkah mesin berpikir? Maksudnya, dapatkah mesin itu berpikir? Contohnya gini, COVID kan ada mesin PCR-nya. Jadi ketika orang diperiksa, maka mesin itulah yang akan menjawab hasil pemeriksaan orang, apakah dia COVID atau tidak dan lain sebagainya. Kalau dalam kondisi seperti itu, apakah mesin itu berpikir? Nah, untuk lebih jelasnya itu saya ulas di buku tadi, buku yang saya sampaikan dengan kawan-kawan. Kebetulan saya menulis tentang itu, perkembangan komputer dan komputer masa depan atau komputer cerdas. Oke. Dengan pertanyaan yang pertama menurut Turing, pertanyaan dapatkah mesin itu berpikir? Dia kalau boleh dia mengganti pertanyaan, dia bilang dapatkah mesin berpikir seperti manusia? Dari pertanyaan itu, maka kita bisa ambil konklusi bahwa sebenarnya menurut Alan Turing, mesin itu sebenarnya berpikir. Tapi apakah dia berpikir itu seperti manusia ataukah tidak? Sehingga dia berupaya untuk mengganti pertanyaan dari pertanyaan apakah mesin itu berpikir dengan dapatkah mesin itu berpikir seperti manusia? Kan gitu. Nah, tujuannya, pertanyaan itu tujuannya untuk memungkinkan pendekatan ilmiah, melakukan percobaan, perilakunya atau bukan proses belakangnya. Turing mengajukan pertanyaan itu dengan tujuan seperti itu. Turing test mendefinisikan tingkah laku cerdas mesin sebagai suatu kemampuan untuk mencapai performa setingkat manusia dalam segala bidang kognitif dan berdaya integrator. Maksudnya adalah Turing test ini dia berupaya untuk melakukan proses uji coba dengan ada 3 ruangan masing-masing terdiri dari seorang manusia atau integrator, sebuah komputer, dan seorang manusia atau dia sebagai penjawab. Jadi ada manusia, ada komputer, ada juga manusia yang lain. Jadi ada 3 objek nih. Ada 3 objek yang berbeda. Ada manusia, ada mesin atau ada komputer. Jadi integrator pada berkomunikasi dengan kedua melalui telepintar. Jadi integratornya manusianya berkomunikasi dengan manusia yang lain dengan komputer melalui telepintar. Integrator mencoba untuk menentukan yang mana manusia dan yang mana mesin. Jadi contohnya, dia bertanya, kamu dari mana? Dari integrator nih dia bertanya. Dia bertanya kepada mesin, komputer dengan manusia. Begitu. Mencoba menentukan mana untuk mencari tahu yang mana manusia dan yang mana komputer atau yang mana mesin dengan pertanyaan itu. Dengan gitu. Oke. Selanjutnya adalah materi tentang dasar-dasar ilmu artificial intelligence. Jadi artificial intelligence ini kita tidak hanya belajar tentang komputer, tapi dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang terkait dengan artificial intelligence ataukah sistem cerdas. Atau artificial intelligence itu dia berhubungan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, di antaranya adalah filsafat, linguistik, teknik komputer, psikologi, ekonomi, matematik. Ya, dia jadi tidak hanya komputer ataukah teknik komputer yang berbicara tentang artificial intelligence, tapi berbagai ilmu pengetahuan. Jadi filsafat, kenapa orang belajar artificial intelligence itu harus mengerti tentang filsafat? Orang dia harus mengerti tentang filsafat karena jangan sampai dibuatkan sistem yang tidak bijaksana. Gitu. Orang-orang filsafat itu kan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bijak. Jadi kalau dia tidak memahami ilmu filsafat, maka
tidak menutup kemungkinan juga sistem yang dia buat itu adalah bukan untuk kemaslahatan umat, tapi untuk hal-hal tertentu negatif. Kalau dia tidak ngerti filsafat contohnya. Selain itu filsafat bisa digunakan sebagai tools, karena filsafat itu kan dia mengajak kita untuk bernalar, berpikir dengan tajam, dengan cerdas. Kita tidak punya dasar filsafat, bagaimana caranya kita bisa melakukan peramalan ketika kita melakukan desain sistem contohnya. Sehingga filsafat itu harus dipahami sebagai tools untuk perancangan sistem dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh linguistik harus punya kemampuan bahasa. Kenapa dia harus punya kemampuan bahasa? Karena mesin contohnya, mesin itu kan memiliki bahasa kan. Kalau mesin tidak memiliki bahasa, maka dia tidak mungkin dia bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Tapi hari ini kan banyak perangkat sistem dan lain sebagainya, ketika kita menginginkan sesuatu maka dia bisa jawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh handphone, mobile phone. Ketika kita cari dasar sistem cerdas atau pengertian dasar sistem cerdas, itu tinggal kita ngomong saja lewat HP, pengertian dasar sistem cerdas langsung dia keluar contohnya. Nah, berarti perangkat atau mesin itu dia memiliki bahasa. Kalau dia tidak memiliki bahasa, tidak mungkin dia bisa merespon apa yang kita tanyakan. Oke. Yang selanjutnya teknik komputer. Dia harus mengerti tentang teknik komputer. Contoh, kalau kita mau desain robot contohnya, robot cerdas. Kalau kita mau desain robot cerdas, minimal dia harus punya kemampuan atau memahami tentang teknik komputer. Di dalamnya mungkin dia pelajaran tentang perangkat-perangkat sistem. Ada Arduino-nya, ada sensor, ada kabel jumper dan lain sebagainya. Jadi sebagai perangkat-perangkat sistem yang harus dia pahami ketika dia mendesain sebuah robot contohnya. Robot line flow dan lain sebagainya. Yang kedua, dia harus punya pemahaman tentang psikologi. Ya, bagaimana caranya dia mau buat sebuah mesin itu cerdas? Dia harus tahu psikologinya. Mesin ini dibuat dia seperti apa? Kan definisi awalnya dikatakan bahwa mesin itu dia dikatakan dia cerdas jika apa? Dikatakan dia cerdas? Iya, mampu berpikir seperti manusia contohnya. Oke, jadi kalau kita mau desain dia supaya dia seperti manusia, bagaimana psikologinya? Iya, berarti psikologi yang kita miliki itu kita bisa bagaimana caranya kita mendesain untuk dia itu seperti mungkin sama dengan kita atau mirip dengan kita. Maka kita harus memahami itu. Yang selanjutnya adalah masalah ekonomi. Nah, ini kan di dunia saat ini banyak platform belanja yang ada di HP masing-masing. Ada tidak perlu kita sebutkan, tapi ada yang selama ini kalian gunakan untuk melakukan belanja online dan lain sebagainya. Itu kan implementasi dari artificial intelligence dan AI. Saya atau kalian kemana-mana beli tiket dan lain sebagainya tidak perlu lagi di manual, tapi kan sudah memanfaatkan platform platform apa? Ya, platform belanja online. Oke, selanjutnya kenapa harus ada matematika? Gitu. Ya karena membuat mesin itu cerdas, itu harus ada komputasinya, dilakukan komputasi numerik contohnya. Jadi kalau dia tidak ngerti matematika, bagaimana caranya mau mendesain line flower itu dia bisa jalan. Line flower itu dia bisa jalan, dia miringnya, dia jalannya contohnya miringnya berapa derajat, berarti kan dia harus punya penalaran terhadap desain sistem yang dia buat. Nah, dia mampu harus menghitung ketika pada jarak sekian dengan sudut sekian derajat, maka dia harus berputar contohnya. Itu kan sebelum diimplementasikan dalam sistem yang dibuat dalam codingan dan lain sebagainya, dia harus tahu bagaimana komputasi numeriknya, dia harus tahu bagaimana algoritmanya, dia harus tahu bagaimana logika sistemnya, sehingga dia bisa buat untuk dia pada jarak tertentu dia harus berputar sekian derajat contohnya. Begitu.
Nah, jadi AI sesungguhnya itu dia sangat berhubungan erat dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Baik, pertanyaan saya di sini yaitu apa hubungan filsafat logika dengan sistem cerdas? Terima kasih. Oke. Hubungan antara filsafat, logika dan sistem cerdas. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu filsafat itu kan dia sebagai tools bisa digunakan sebagai visual analisis untuk berpikir, ya, bisa berpikir. Orang memiliki pengetahuan tentang filsafat, maka dia itu akan bijak. Jadi bagaimana caranya untuk dia membuat sistem itu? Seharusnya dia berupaya sistem itu dia bijak contohnya. Sistem itu dia bijak. Dia harus desain sebagaimana rupa sehingga orang memanfaatkan sistem itu ke hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Tapi ada batasan tertentu yang mungkin dia bisa desain sehingga orang tidak memanfaatkan dia dalam hal yang tidak baik atau hal buruk dan sebagainya. Karena dia punya jiwa, dia punya pemahaman tentang filsafat contohnya. Logika itu juga sangat penting sebenarnya, sangat penting dalam desain sistem. Bagaimana caranya kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang logika? Logika itu kan dia mampu membuat logika sistemnya. Itu kan logika sistem itu contohnya begini. Dia dari A ini akan keluarnya B dan C. Setelah dari B dan C, maka dia ke D dan E, C ke E dan F dan seterusnya. Jadi contohnya ada jalur logikanya seperti itu, sehingga sistem itu dia harus dibuat berdasarkan logika sistem yang dibangun sebelumnya. Makanya seorang yang mau belajar tentang artificial intelligence, maka dia harus punya kemampuan logika. Ada filsafat dan logika itulah yang dia implementasikan dalam artificial intelligence itu dalam bentuk desain sistem contohnya. Begitu, desain sistem. Komputer ini kan dia punya logika. Komputer ini ada logikanya. Model yang seperti apa sehingga bisa terjadi komunikasi antara saya dengan komputer contohnya. Itu kan implementasi logika. Gitu. Implementasi logika. Jadi hubungannya seperti itu. Oke. Yang lain ada? Silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai materi pada hari ini tentang dasar-dasar ilmu artificial intelligence, di mana ada dasar-dasarnya filsafat, ekonomi, psikologi, dan teknik komputer dan matematika. Jadi pertanyaannya di sini adalah apa hubungannya matematika dengan sistem cerdas? Lalu implementasinya di bagian apa saja? Mungkin demikian. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi saya sudah sampaikan bahwa matematika ini berperan penting dalam ilmu artificial intelligence karena orang mendesain sebuah sistem contohnya, maka dia harus punya kemampuan pemahaman, punya nalar tentang matematik. Karena sistem itu dibuat itu kan ada yang disebut dengan komputasi numeriknya. Komputasi numerik itu kan kita pelajari dalam dunia ilmu matematika. Nah, jadi apa hubungannya dengan artificial intelligence? Hubungannya matematika dan artificial intelligence itu karena artificial itu adalah sebuah sistem, apalagi dikatakan dia sistem cerdas. Yang namanya sebuah sistem itu kan jika dia dikatakan dia sebuah sistem, itu harus ada logikanya, ada komputasi numeriknya, ada pemrogramannya, baru
baru hasilnya adalah sebuah sistem. Jadi sistem itu contohnya adalah sistem robot. Robot dikatakan sebagai sebuah sistem. Maka dalam robot itu, dalam sistem itu terdiri dari sub-subsistemnya. Sub-subsistemnya adalah komputasi numerik atau matematika, ada logikanya, ada codingannya atau pemrogramannya, maka jadilah sistem itu. Maka matematika sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan artificial intelligence dan banyak hal yang bisa diimplementasikan AI itu ke dalam berbagai hal. Bisa diimplementasikan dalam bidang ekonomi, dalam bidang teknik, dalam bidang arkeologi, dalam bidang seni pun bisa, dan macam-macam. Nah, artificial intelligence itu sekarang sudah hampir tidak punya lagi batasan dalam dunia pengetahuan. Jadi hampir semua bisa diimplementasikan ke dalam. Tinggal kebutuhan kita, apa yang kita mau lakukan untuk membantu kita dalam aktivitas keseharian kita. Bisa kita implementasikan ke ekonomi, bisa ke teknik dan lain sebagainya. Oke? Paham? Bisa paham? Paham. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum saya tutup, selanjutnya saya sampaikan beberapa hal. Di antaranya adalah silakan siapa ketua kelas. Ya, ketua kelas setelah ini langsung bikin grup di WhatsApp. Nanti materi saya kirimkan ke WhatsApp, deskripsi mata kuliah dan lain sebagainya yang kita akan lakukan selama 1 semester saya kirim ke WhatsApp. Nanti kalian pelajari. Buku referensi saya kirim ke WhatsApp. Silahkan masuk ke perpustakaan, ada bukunya, bisa juga dilakukan browsing dan lain sebagainya. Oke. Pertemuan selanjutnya saya akan berikan tugas, nanti didiskusikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi tugasnya sederhana. Silahkan kalian browsing, cari minimal 1 jurnal yang membahas tentang sistem cerdas atau artificial intelligence. Baru kalian baca jurnal itu, dia membahas tentang apa. Oke, dia bahas tentang apa, baru dibuatkan substansi dalam pengertian bahwa contoh pendahuluannya dibicara tentang apa, metodenya dibicara tentang apa, pembahasannya tentang apa, baru kesimpulannya apa. Tidak perlu direview banyak-banyak, yang penting dilihat substansinya saja. Nah, nanti kita memilih yang dari beberapa orang yang kumpul, kita memilih 2 di antara yang terbaik untuk dipresentasikan di minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Oke? Ya, Pak. Ketua kelas jangan lupa buat grupnya. Ada hal tertentu yang ingin dipertanyakan, nanti kita diskusinya lewat WhatsApp group. Ya, Pak. Ada yang sudah memiliki nomor handphone saya? Ada? Belum? Ya, Pak. Oke, silakan catat. Ketua kelas catat, nanti buatkan grup. Jadi grup mata kuliah dasar sistem cerdas semester 4. Nomor handphone saya 0823 43 001 676. Oke. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.